Selain itu dalam puasa apa? Ada kesabaran untuk apa? Madadil ju', untuk menahan lapar. Kalau bukan kena puasa, mana pacak nih tahan lapar? Ini mana ada di sini yang duduk di sini kalau tidak kena puasa, tidak kelokak tahan lapar. Ustaz Saidin, melapar dikit, neng, suara somai beli, nyium bau iwa asin dikit, laju nak makan. Manusia kalau bukan kena puasa, kalau bukan kena perintah Allah, tidak bisa tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Seluruh dewan guru yang kami hormati dan kami banggakan, terkhusus guru kami Ustaz Syahidin, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan mengaji singkat, di mana ini tulisan kakak 3 tahun yang lalu, tentang korelasi puasa dengan takwa. Kenapa orang disuruh puasa tapi ujungnya la'allakum tattaqun, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Korelasi antara puasa dengan takwa itu adalah satu. Ini kakak ambil ucapan Al-Imam Al-Qurtubi. Nanti ini boleh kalau diambil oleh Asfihan untuk modal ceramah, tinggal diambil. Tidak payah muka kitab, lah ada tulisannya. Memang kadang-kadang lemaknya dengan dengar ya. Bahkan ada 20 judul di sini, silakan. Nah, Imam Al-Qurtubi berkata apa? Yang pertama, korelasi antara puasa dengan takwa. Beliau mengatakan yang bahwasanya puasa itu adalah id'afus syahwah, menekan atau mengalahkan syahwat. Jadi syahwat itu harus dikalahkan. Caranya tidak ada lain adalah dengan puasa. Ya, sebagaimana cerita yang masyhur, walaupun cerita ini riwayatnya perlu dikaji, di mana ketika Allah melihat atau Allah marah melihat hawa nafsu, hawa nafsu ditanya tentang apakah engkau tahu siapa aku? Ya, lalu nafsu berkata, ana anta. Ini kurang ajar kan? Ya, ana anta. Jadi nafsu jawab begitu, aku adalah aku, kau adalah kau. Aku ulangi sekali lagi, man ana, siapa saya? Untung nafsu tidak ngomong kamu nanya dah, tapi dia masih ngomong ana, anta. Sudah, kata Allah, penjarakan. Ketika dipenjarakan, ya, nafsu udah takut dia. Tapi akhirnya Allah kasih perintah kepada nafsu ini untuk apa? Jangan dikasih makan. Jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Apa yang jadi kendak dia, jangan dikasih. Nah, ketika itu dikasih, tidak dikasih, sampai nafsu ini tertekan syahwatnya, kemauannya tertekan, baru dia berkata, Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, engkau adalah Allah Tuhanku. Jadi begitulah. Maka kata Imam Al-Qurtubi bahwasanya faedah daripada puasa itu apa? Id'afus syahwah, menekan syahwat itu sendiri. Hal ini dikuatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar itu ada 2. Ada yang Al-Asqalani, ada yang Al-Haytami. Al-Asqalani berkata apa? Wassamu yatadammanu kasran nafsi
wa ta'ridul badani lin nuqsan. Ya. Yang namanya puasa itu yatadamman, apa yatadamman? Mencakup, punya kandungan apa? Kasran nafsi, memecahkan syahwat. Wa ta'ridul badani lin nuqsan. Yang kedua, puasa itu menyentuh badan menuju kelemahan, kekurangan. Jadi orang yang namanya puasa itu pasti badannya lemas. Makanya ketengokan rai-rai nak tidur baik. Ya. Yang ketengokan apalagi mata merah-merah biasanya nak tidur terus dari subuh deh. Ya. Kalau bangsa libur nak ngantor roka sisip dikit bangun zuhur. Ya, habis zuhur tidur lagi bangun asar sisip nanya azan maghrib belum? Lah subuh. Ya. Lalu maka puasa itu apa? Ta'ridul badani lin nuqsan, menyentuh badan kita ketika kita puasa itu dengan apa? Dengan rasa lemah. Nah, ketika orang tuh tubuhnya lemah, contoh orang kalau kepalanya sakit, badannya lemah, yang tadinya semangat jadi kurang. Nah, itu diantaranya, ya. Itu. Jadi itu kata Al-Imam Ahmad bin Ali. Nah, tadi udah kata suara. Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu apa lanjutnya? Wa fiha sabru ala madadil ju'. Selain itu dalam puasa apa? Ada kesabaran untuk apa? Madadil ju', untuk menahan Kalau bukan karena puasa, mana pacak nih tahan lapar. Ini mana ada di sini yang duduk di sini kalau tidak kena puasa, tidak kelokak tahan lapar. Ustaz Saidin melapar dikit, neng suara somai meli. Nyium bau iwa asin dikit, laju nak makan. Manusia kalau bukan karena puasa, kalau bukan karena perintah Allah, tidak bisa tahan. Tidak bisa tahan lapar. Ya, sangat tidak bisa tahan. Apalagi rai-rai model Ustaz Faizin. Ya, itu, ya. Gitu ini paling kalau bukan karena puasa, tidak bisa. Yang namanya nahan apa? Lapar, nahan haus. Ini contoh di bulan Ramadan ini, nengok tiang hijau ini malah kepikiran cendol. Nengok ibu-ibu tuh yang belakang tuh makin jilbab merah, ya Allah sirup. Nah, makanya kalau pacak tuh kalau lagi ngantor yang warna-warni lah baju godanya. Apalagi model jilbab yang warna-warninya itu, dikira es campur. ya, dikira es campur. Makanya Ustaz Saidin pakai bajunya ya biru, merah, cah ini. Wong udah kepikir apa ini dikira handuk. Ada main-main. Ini kalau bukan karena puasa, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tidak kemungkin bisa nahan apa? Lapar, nahan haus. Ini bisa sampai tidak minum sampai sekarang ini karena ya, jangan dulu ada wong ngaduk cangkiran ada es yang kelending. Ya Allah. Wa tarkus syahawat, baru di dalam puasa itu ada yang namanya tarkus syahawat. Jadi manusia ini memang harus dipaksa. Kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Abu Bakar bin Ibnu Husain Al-Baihaqi. Ini banyak riwayatnya. Beliau menyebutkan sampai pada ujungnya qala Muhammad Ibnu Al-Fadl Al-Balkhi, ad-dunya batnuka. Dunia itu tergantung, ad-dunya batnuka. Dunia itu ada di perutmu kalau kan. Ya. Fa biqadri zuhd, fa biqadari zuhdika fi batnika, zuhduka fid dunya. Maka ketika ada orang bisa nahan perutnya, disitulah ketengok tentang zuhud dia dengan dunia. Jadi sebelum zuhud yang pakaian, yang mana, ditengok dulu perutnya. Ya, ditengok dulu perutnya. Kalau perut ini isinya masuk, kalau tidak tahu waktu lagi, selesai. Sebenarnya aku tidak lama ngomong perut ini. Nyinggung diriku dewe sebenarnya. Ya, paling agamnya. Kadang-kadang berat nak ngomongin ceramah ini. Kenapa? Bagi penceramah tuh biasanya milih-milih ngisi ceramah ini. Ini mau tidak mau. Ya, mengajarnya ini Muhammad bin Fadl Al-Balkhi ini. Ya, karena ada cerita. Ini Sariman yang singgung. Ini cerita. Ya. Cerita Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab nengok sahabat, perutnya besar nih Ustaz Sayyidin.
Apa kata Sayyidina Umar? Mahadha? What is this? Bahasa kecolnya? Apa yang enggak aja perut mak aja. Apa jawaban yang tadi itu? Bangga pula dia. Hadhihi barakatun minallah. Hadhihi barakatun minallah. Ini berkah dari Allah, kata dia. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab tertawa. Bal hadza adabun minallah. Justru inilah adab dari Allah. Jadi aku dengar cerita ini. Ya Rabbana ya Karim. Gitu. Bal hadza adabun minallah. Apa isinya perut yang besar itu? Satu, mufsidatun lil jasadi, merusak badan. Ya, satu, dari sisi ganteng bela kurang. Coba kalau nak foto, terpaksa neken perut dulu. Dari sisi nyari ukuran baju bela sarung. Hadza huwa mufsidatun lil jasadi. Yang kedua apa? Muksilatun lil ibadah. Kalau perut terlalu penuh, itu bisa membuat malas untuk ibadah. Baru yang ketiga, muridatun lil asqam, bisa menyebabkan datang macam-macam penyakit. Kakak dulu 99 kena penyakit, tapi syukurnya itu diperiksa yang terganggu cuma fungsi ginjal. Jadi hati-hati kita ini, ya. Makanya kata beliau, wa iyyaka wal bitnah, hati-hati engkau dengan perutmu. Ya, jadi subhanallah, nih ibu-ibu nih ada yang sudah punya anak tapi badannya masih wow, nah itu bagus. Ya, memang menjaga makanan, ya, tuh luar biasa. Ya. Saya berapa kali bawa jamaah umroh yang wong tua, umur 60 tapi badannya masih apa? Kecil, kurus. Walincaningan itu kalau yang namanya apa? Sa'i, apa lagi? Apa? Tawaf. Ya, Masya Allah. Maka ini kata Imam Muhammad bin Fadl al-Balkhi. Apa kata beliau? Ad-dunya batnuka. Perut itu adalah, dunia itu perutmu. Wa biqadari zuhdika fi batnika zuhduka fi dunia. Maksudnya apa? Ketika engkau pandai menzuhudi isi perutmu, maka disitulah nilai zuhudmu di dunia. Oke. Berikutnya, ini ada nasihat lagi dari Hasan bin Amr As-Sabi'i. Qala sami'tu Bishr bin Al-Harith yaqul lam ara syai'an afdahu lihadal abdi min maqmi. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih berbahaya, afdhaha di sini ya. Syai'an afdhaha lihadal abdi min maqmi. Aku tidak melihat sesuatu yang paling bahaya bagi hamba Allah itu apa? Kecuali perut. Kenapa? Perutnya tidak dimasuki loh. Yang manis, yang gurih. Bosan makan yang gurih, nak yang manis. Habis yang manis, Masya Allah. Ya, yang dingin, yang hangat. Subhanallah. Memang kita ini kalau nak dimasuki kalau dalam perut ini. Walaupun kadang-kadang tidak lapar. Ya, nengok enak dikit, laju. Nengok buarno dikit, laju. Masya Allah. Jadi maka wajar kalau diceritakan Nabi itu dado sama perutnya rato. Nah, ini Nabi sama perutnya itu apa? Rato. Nah kita ini aku bukan kita. Ya. Tapi ada pula yang makan banyak tapi tidak gemuk-gemuk. Ada pula model Sofwan, Kak Budi. Oh itu makan ya. Itu ada juga yang makannya banyak tapi nah itu sampai izin aman makan banyak itu lanang itu ya. Tapi yang pasti nasihat ini adalah hati-hati dengan isi perut. Baik. Kemudian Bishr qala Ibrahim bin Adham, ini Ibrahim bin Adham berkata al-ju' yuriqul qulub. Yang namanya lapar itu melembutkan hati. Nah ini diantara korelasi apa dia kita ini disuruh lapar, kok ujungnya jadi takwa, ya ujungnya jadi takwa itu apa? Iya serius. Dan berapa banyak orang gara-gara makan ini tahan belago berade, gara-gara pempek tahan belago. Ya, gara-gara gawean ya tahan
tahan, saling sikut, saling terjang. Itu semua gara-gara apa? Al-Barut. Ya. Al-Barut. Gara-gara urusan enak di mulut. Di kemarin tuh apa namanya? Cerita lah ibu nih, saya ceramah di Palembang kemarin. Jadi ceramah di Palembang tuh alhamdulillah tuan rumah nih wongnya tuh tidak pelit. Jadi banyak isi meja. Ya, roti-roti, sudahlah dinjuk makan, pempek pulau ada, macam minuman, terus dinjuk bengkisan pulau. Ya, wah ini masya Allah, ini orang ini sangat ini baiknya dengan tamunya, ya luar biasa. Nah, ada terlihat pandangan oleh ibu kita ini nengok ibu-ibu nah, sibuk apa? Mau kreatif tangannya, jadi tas itu memang sengaja nih, misalnya ya Aziznya beli yang bawa yang besar itu. Jadi al-kerupuk waruti wal vemve itu tidak masalah masuk ke situ. Ya, bahada kulub tahan tidak malu. Apalagi sebelah saling ketil. Ayo kau dulu. Wah, si kok mulai al-laju. Ya, si kok mulai deh. Sudah, al-akhir laju lah itu. Nah, ini bukan main ini. Jadi orang ini kadang-kadang gara-gara perut yang tadinya ngantri jadi tidak galak ngantri. Padahal kalau sudah kenyang ya contoh kita lah pas lagi lapar tengok. Hah? Tengok gawe ini tasbihan nah sore-sore JJS. Nah, nengok apa? Rujak mie, nak rujak mie. Nengok pempek pastel, nak pempek pastel. Nengok apa? Pempek telur, nak pempek telur. Kapan lah nak dimakan? Sikok ya Rabbana ya Karim. Kalau sekarang ini keberatan bukokin apa? Tuh, tinggo, nah. Wah, ruk. Baik, itu Imam ya yang bercerita tadi banyak tadi Muhammad bin Fadl al-Balkhi, kemudian Bishr bin Harith, ya, kemudian Ibrahim bin Adham. Kemudian Imam Abdul Karim Ibnu Hauzan al-Kushairi. Beliau berkata, "Fa inna arbabas suluk tadarraju ila i'tiyadil ju' wal imsaki 'anil akli." Orang-orang ahlus suluk para waliullah, hal yang pertama membuat dia yang pertama kali dilakukan oleh waliullah ahlus suluk untuk menuju Allah itu yang pertama apa yang dia buat? I'tiyadil ju', membiasakan lapar. Jadi kalau Ustaz Syahiduddin nanya, apa yang harus aku lakukan pertama kali untuk meningkatkan diri jadi waliullah itu apa? Lapar dulu. Ya, lapar dulu. Membiasakan diri untuk lapar. Wal imsak anil akli, nahan diri dari makan. Karena urusan makan nih ya Allah, makan bakwan mana bisa dikit-dikit, nggak paca aja. Ya. Kok baca ngomong contoh ya, pengalaman aku deh, bahkan kami pernah dapat nasihat dari pewakaf tanah Arisala itu, apa namanya, Wa Haji Ahmad Effendi. Ya, bahkan dulu beliau nengok atap yang gedung ini roboh, dia juga yang ikut memberi bantuan. Apa kata beliau? Dak kati istilah, oh hari ini aku nak puas-puasin makan, besok aku nak diet. Justru semakin dipuas, semakin sulit untuk nahan diri. Pengalaman dia masalah. Ya, makin enak, makin dituruti. Kalau uji kita kan saya aku turuti dulu. Sudah tuh dak kati itu. Justru makin tercecep, makin dak tahan, ya. Makin dak tahan. Apalagi wah lah aku 2 ini. Nah, itu pasti nak nambah lagi. Ya. Kecuali. Dem, enggak ada yang tersinggung. Wa wajadu ya Nabi al-hikmah, dan ketika lapar ya itu dapat poin-poin hikmah. Nah itu, ini kata Imam Abdul Karim Ibnu Hauzan al-Kushairi. Ya. Nah berikutnya ini yang terakhir, Imam Yahya bin Mu'ad. Dia berkata, qala Yahya bin Mu'ad, al-ju'
lil muridina riyadhah. Lapar bagi orang yang baru melangkah untuk menuju Allah atau menuju langkah-langkah orang yang dekat dengan Allah, itu riyadhah, adalah olahraga hati. Jadi lapar itu, Ustaz, kata Imam Yahya bin Mu'adz tadi apa? Riyadhah, olahraga hati. Ya, melatih. Wanita ibina tajribah, bagi wong yang nak tobat, ini adalah tajribah. Apa tajribah? Analisa. Kalau dia belum bisa nahan lapar, susah bagi dia untuk apa? Taubat. Coba tengok. Saya pernah ngobati wong yang kena narkoba. Woi, Ustadz Iskandar, dia nahan untuk apa? Tidak mengkonsumsi narkoba itu sampai keringat dingin. Bahkan dia itu cerita, ketika aku lagi suruh menerik kawat nyamuk, jarinya berdarah. Waktu nengok darah tuh, dia nak ngisap. Tuh. Jadi makanya bagi orang yang mau taubat, itu langkah pertama apa? Lapar. Sebagai tajribah dia dulu, analisa dia dulu. Maka puasa ini Masya Allah benar-benar pintu taubat ini. Ya, yang ngomong bukan kita ini, ya, mereka yang sudah sudah mencapai darajat wilayatullah. Karena dalam kitab hikam wal yunfik dzu sa'atin alwasiluna ilaih, ya, min qadari, lupa lagi, min qadari ma yunfaqu min rizkihi. Siapa? As-sairuna ilaih. Di mana orang-orang yang sudah mencapai posisinya di hadapan Allah, dia punya kewajiban. Siapa? Membimbing orang-orang yang baru nak berjalan menuju Allah. Dan kita harus nengok apa nasihat-nasihat mereka ini. Berikutnya, walizuhadi siasat. Bagi orang yang zuhud, puasa ini siasat. Cara ngalahkan hawa nafsu. Jadi wong yang nak zuhud itu siasat. Makanya ada riwayatnya Imam Ghazali. Ini riwayat Ghazali ini ada dalam kitab Ihya, tapi kakak baca riwayat ini tertulis dalam kitab Qul Hadhihi Sabili karangan Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Apa kata beliau? Inna syaitana, yang namanya syaitan itu la yajri majrad dam. Yang namanya syaitan itu cara masuknya di mana? Di aliran darah. Lalu apa kata Nabi? Fadhayyikuhu bilju', maka sempitkanlah aliran darah tadi dengan apa? Dengan lapar. Maka wong yang kepengen zuhud itu siasah dia mengalahkan mewujudkan kezuhudannya dak katik lain dengan apa? Dengan lapar. Jadi lapar itu siasat. Jadi mereka puasa itu siasat untuk apa? Siasat untuk mewujudkan kezuhudannya. Contoh, kita ini kan jangan cuma urusan makan, apalagi ibu-ibu, jangan tulah nengok di Facebook, TikTok, baju bagus dikit. Kok usah tahu? Ya bini aku mah itu. Ya, bagus dah. Jangan tuh lah kita ngomong jelek. Ya itulah kan, payah kita. Makanya waktu dia lagi buat HP, mendingan kita icak-icak salat duha. Ya Allah. Pak, ntar lagi doa dulu. Ya, karena jangankan urusan makan. Tengok nih. Peci-peci laki lah 10 tahun tidak ganti. Tapi kalau yang tino nih ya salam. Tapi kalau nak lebaran masih ngomong, aku nak pakai baju apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba tengok di jemuran, ya, sempak lakinya rata bolong-bolong. Kenapa lagi kita mau urusan sempak itu? Wah, ya Allah, itu kita jangankan urusan makan, urusan baju, nengok jilbab dikit, wah bagus ini. Maka caranya mensiasati diri dari ketertarikan dengan hal-hal yang kayak gini adalah apa? Melaparkan diri, ya. Zuhud, caranya lapar dulu, baru nanti terlatih, ya. Baru yang berikutnya apa? Walil arifina mukrimatun. Bagi orang yang sudah mencapai ma'rifat kepada Allah, lapar itu adalah kemuliaan. Jadi Ustaz, kalau nengok uang-uang yang sudah
Lagi puasa. Ya alhamdulillah puasa. Sudah berapa lama puasa cak ini? Alhamdulillah 3 tahun. Kemuliaan begini. Kalau model kita, wah mano. Apa? Ngapa pacak kurusnya puasa? Tidak nyakit. Kalau mereka tuh kurusnya karena apa? Karena puasa. Macam Pami kemarin sampai 56 kilo itu gara-gara penyakit. Kata Allah ku puasa kenian loh. Ya, ini sekedar cerita, baik. Sekedar cerita di mana saya tuh sampai kurus itu dibuat apa? Lidah ini kapan kesentuh makanan mual. Cak wong yang lagi baru hamil. Jangankan kena lidah, nyium baunya, baik. Lemual. Ditambah lagi jangankan nyium baunya, baru nengoknya. Jangankan nengok makanan, teko yang mawaknya biar aku nak nengoknya. Sampai tingkat sebegitunya. Wah, ini kalau bagi aku ini tingkatan apa tadi itu dari tadi itu, ya kayaknya riyadhah itu, ya dibuat lapar oleh Allah tanpa harus puasa. Saat itu kita mikir, ya Allah, coba dari kemarin aku lebih baik puasa, dapat ibadah, badan sehat. Ini dipaksa untuk tidak makan oleh Allah dengan kondisi sakit. Nah makanya, ayo galau-galau ini kita bersyukur dengan Allah. Kita dipaksa oleh Allah untuk apa? Melaksanakan puasa. Jangan merasa tidak bangga dengan puasa. Nah, orang yang puasa kalau di tingkat yang terakhir tadi apa? Walil arifina mukrimah. Puasa itu menjadi apa? Kemuliaan bagi diri kita, ya. Nah, ini belah yang apa namanya ingin saya sampaikan. Jadi kalau ditanya apa sih korelasi apa lapar dengan takwa? Ternyata banyak korelasinya. Boleh diambil kesimpulan yang terakhir tadi yang paling pendek penjelasannya. Yahya bin Mu'adz, puasa itu bagi wong yang baru nak mendekat diri kepada agama sebagai riyadhah, latihan. Bagi orang yang nak bertaubat apa? Tajribah, analisa, uji coba. Bagi yang mau zuhud, bagi yang zuhud, maka puasa itu adalah siasah, salah satu strategi untuk mencari jalan menuju Allah. Tapi bagi orang yang sudah sampai di sisi Allah, puasa itu adalah kemuliaan. Makanya seperti Sayyidina Abu Bakar, walaupun sering puasa, ya tetap mulia. Seperti Rasulullah, ya Rasulullah nanya sama Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah hari ini kamu masak apa? Hah? Aku lagi tidak kata yang dimasak ya Rasulullah. Ya sudah, aku puasa. Wah, kalau Ustaz Syahidin, masak apa saya? Nah, Kak, lagi tidak belanja. Ubu. Iyalah, tapi tidak cah itu nih. Ini main-main selesai, walaupun kenyataannya lebih parah ya. Baiklah, ini baik yang dapat dinasehati, yang dapat disampaikan, dan bukan saya yang menasehati, tapi ini ulama-ulama yang menasehati kita menerangkan bagaimana rasanya puasa itu dikolerasikan dengan ketakwaan. Makanya di dalam kitab Mau'izatul Mukminin, harapan kita siangnya lah puasa, tolong buka gek diatur. Jangan baru buka belum maghrib, ya Rabbana ya Karim, pempek lah habis sekeranjang. Oh ya Allah, woi, ya, ini puasa atau dendam kira-kira. Ada ceramahnya Ustaz Khalid Basalama itu ya, apa kata beliau? Bulan Ramadan, bukan, Ustaz Syafiq Basalama, bulan Ramadan ternyata bulan kuliner yang paling indah. Jadi bulan Ramadan ini nah, pojok meja tuh everything ada galau, segala sesuatu aduh galau. Nah, pempek basah, kering, sambal sampai 4, sambal buah, sambal terasi, sambal apa lagi, sambal cenge, wah sambal cung, ada galau. Baiklah, sebelum ditutup ada nak ditanya tentang puasa, silakan. Ibu-ibu tentang puasa silakan kalau ada, ya biasanya kalau udah nanya tuh puasanya. Ada yang ditanya tentang puasa, tentang niat, tentang apapun, ya aku tahu karena kamu ini tidak cepat berhenti lah. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ampuni kami karena terlalu lebih memenuhi apa yang kami mau daripada apa yang Engkau mau, ya Allah. Ya Allah, saking maunya kami sering tidak mempertimbangkan bagaimana kami mampu atau tidak.
Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, izinkan kami dengan puasa ini untuk menjadi salah satu tangga menciptakan diri kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, mudah-mudahan amal ibadah ini, apa yang kami lakukan bagi orang tua kami yang sudah meninggal dunia juga menjadi hadiah pahala bagi mereka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu berkah dimuliakan oleh Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.